Buat para perempuan, aku mau ajak kamu mikir pelan-pelan. Bukan buat menghakimi, tapi juga bukan buat menakut-nakuti, tapi buat jujur aja. Kamu pernah benar-benar menghitung berapa harga dari sebuah perceraian? Karena di luar sana terlalu banyak suara yang terdengar enteng. Kalau udah nggak kuat, ya cerai aja. Daripada tersiksa, mending pisah. Perempuan harus bahagia, jangan bertahan demi siapapun. Kedengarannya manis, kedengarannya berani. Tapi anehnya, dari sekian banyak yang nyuruh cerai, hampir nggak ada yang duduk dan cerita jujur soal dampaknya. Perceraian itu sering dipresentasikan seolah-olah cuma satu soal status. Seolah cuma ganti tulisan di KTP. Seolah cuma tanda tangan di pengadilan lalu hidup otomatis menjadi lebih ringan. Padahal kenyataannya, perceraian itu bisa jadi lubang besar yang pelan-pelan menggerogoti hidup kita. Dan yang paling sering dibicarakan pertama adalah anak. Anak selalu disebut, tapi jarang benar-benar dipikirkan dari sudut pandangnya mereka. Ada yang bilang, anak dari keluarga broken home juga bisa sukses kok. Iya, bisa. Tapi sukses tidak pernah menghapus luka. Kalau anak ikut kamu, dia harus menghadapi dunia dengan satu orang tua. Di sekolah, dia bisa jadi bahan ejekan. Bukan karena kamu gagal, tapi karena dunia memang kejam pada anak yang berbeda. Dan saat dia dibully, gak ada sosok ayah yang bisa berdiri di depannya. Gak ada figur yang secara alami menjadi tameng. Kalau anak gak ikut kamu, dia tumbuh tanpa ibu. Dan kita semua tahu, hidup tanpa kasih sayang ibu itu seberat apa. Anak bisa tumbuh jadi pendiam, atau sebaliknya, jadi pemarah. Marah karena merasa keluarganya runtuh tanpa pernah benar-benar dia mengerti alasannya. Dan di posisi itu, kamu sebagai ibu selalu serba salah. Bawa salah, nggak bawa, tetap salah. Lalu ada satu hal yang sering diremehkan, uang, duit. Iya, di atas kertas ada pembagian harta, ada nafkah anak, ada hak-hak yang diatur oleh hukum. Tapi hidup nggak pernah berjalan di atas kertas. Coba hitung jujur, sewa rumah, pindahan, biaya sekolah anak, makan, listrik, air, internet, kesehatan. Semua tetap bayar penuh, nggak ada diskon karena status kamu berubah. Dulu, semua itu ditanggung berdua. Sekarang, semuanya numpuk di pundak kamu sendiri. Hal-hal kecil yang dulu nggak pernah kamu pikirkan, sekarang jadi beban rutin. Lampu mati, keluar uang. Keran bocor, keluar uang. Ban motor bocor, keluar uang. Dan di titik itu, kamu mulai sadar, hidup sendirian bukan cuma soal kuat mental, tapi juga kuat finansial. Pertanyaannya sederhana tapi jujur. Kamu yakin bisa bertahan sendirian dalam jangka panjang? Lalu, ada satu hal yang sering dianggap sepele saat usia masih muda. Sepi. Waktu masih 20-an atau awal 30-an, makan sendirian rasanya biasa. Pergi sendiri terasa bebas. Tidur sendiri dianggap merdeka. Tapi waktu berjalan, tanpa permisi. Masuk usia 40-an, 50-an, orang tua mulai menua. Anak mulai punya dunianya sendiri, teman-teman sibuk dengan hidupnya masing-masing. Dan di titik itu, kamu akan paham arti sepi yang sebenarnya. Bukan sepi karena nggak ada orang di sekitar, tapi sepi karena nggak ada yang benar-benar menunggu kamu pulang. Lihat pasangan lain masih saling menemani, masih ada yang menyiapkan makan, masih ada yang ditelepon saat capek. Sementara kamu, bahkan nggak tahu harus menghubungi siapa saat badan terasa drop. Dan saat sakit, hal sesederhana teh hangat bisa terasa sangat mahal. Belum lagi, satu hal yang jarang dibahas dengan jujur. Pandangan orang. Label janda jauh lebih berat dari yang sering dibayangkan. Bukan cuma soal omongan, tapi tatapan, bisik-bisik, pertanyaan yang terlalu pribadi. Cari kerja. Kadang ditanya hal-hal yang gak relevan. Nanti nikah lagi kah? Anaknya ikut siapa? Masih muda, kok sendirian? Ngurus administrasi, pinjem uang, urusan sosial, sering terasa ya lebih ribet aja. Dan kalau suatu hari kamu mau nikah lagi, realitanya tidak seindah kata motivasi. Banyak yang bilang,
Kan udah pernah gagal, jangan kebanyakan milih. Seolah-olah hak kamu untuk memilih itu menyempit begitu saja. Padahal, kamu cuma ingin hidup yang lebih baik, bukan hidup yang sekedar jalan. Karena itu, jangan terlalu cepat percaya kalau perceraian selalu berarti kebebasan atau selalu awal yang baru yang indah. Dalam banyak kasus, perceraian justru tanda bahwa kamu harus berjuang sendirian melawan hidup yang keras. Dan penting dicatat, ini bukan pembenaran untuk bertahan. Ini pernikahan yang penuh kekerasan, bukan juga menyuruh sesiapapun untuk menerima penindasan. Tapi ya jangan juga menelan mentah-mentah omongan manis-manis dari orang-orang yang gak hidup di posisi kamu. Lucu ya, yang paling lantang menyuruh cerai biasanya hidupnya utuh-utuh saja, bahagia. Nah, kalau masih bisa diperbaiki, kalau masih bisa anak yang bisa disatukan kembali, kalau masih bisa duduk dan dibicarakan, masih bisa bareng-bareng cari nafkah, mungkin energi itu lebih layak dipakai untuk memperbaiki, bukan untuk mengakhiri. Karena hidup sendirian atau memulai ulang dengan orang asing seringkali jauh lebih berat daripada kita bayangkan saat emosi sedang tinggi. Dan keputusan sebesar ini seharusnya lahir dari kepala yang tenang, bukan dari luka yang masih berdarah.